Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan laporan hasil observasi untuk menemukan nilai maksimum dari suatu fungsi menggunakan genetik algoritma. Sebelumnya, di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Arfiandi Cahyani dan teman saya. Dan saya Nur Latifah Kurnianti. Saya Nurul Fauzi. Selanjutnya, pendahuluan. Genetik algoritma yaitu bagian dari algoritma evolusioner yang merupakan metode pencarian heuristik pada kecerdasan buatan komputer atau AI. Konsep dari genetik algoritma sendiri ialah pencarian individu yang menghasilkan kualitas yang terbaik. Selanjutnya, analisa masalah diberikan suatu fungsi hx, y sama dengan cos x pangkat 2 dikalikan sin x pangkat 2 ditambah x tambah y dengan batasan x kurang dari min 1 dan x lebih dari 2 dan y kurang dari min 1 dan y lebih besar sama dengan 2. Fungsi di atas ditunjukkan untuk membatasi dalam pencarian kromosom terbaik dengan menggunakan teknik genetik algoritma. Untuk hasil laporan model genetik algoritma, diberikan panjang kromosomnya adalah 14, panjang gennya adalah 7, dan ukuran populasinya adalah 2 dengan kode sebagai berikut. Selanjutnya, untuk fungsi fitness dengan rumus maksimal dengan fungsi f sama dengan h, yaitu dengan kode fitness calculation sebagai berikut. Selanjutnya, metode binary encoding. Kromosom yang kita gunakan panjangnya 14 ya. Jadi di sini kita mencari 7 gen, X-nya ada 7, Y-nya ada 7 dimasukkan ke dalam rumus seperti ini. Batas atasnya min 1, batas bawahnya 2 dikurangi min 1 seperti ini. Y-nya juga sama. Nanti return-nya hasil dari array yang telah di-assign. Selanjutnya, metode parent selection. Metode seleksi orang tua atau parent selection yang kami gunakan ialah metode tournament selection. Metode ini kami pilih karena dapat mempertahankan tingkat keberagaman dalam populasi serta memperhitungkan fitness dari individu yang telah dipilih. Rumusnya tuh yang pertama, kita bikin dulu base chrome yang diisi dengan array. Kemudian base fitness-nya sama dengan 0, diinisialisasi I-nya sampai K, X-nya random radian 0, len populasi min 1. Kromosomnya sama dengan populasi array X yang awal. Apabila base chrome-nya sama dengan array yang telah disebutkan sebelumnya atau nilai fitness-nya lebih besar dari base fitness, maka base fitness-nya diassign dengan nilai array fitness. Kemudian base chrome-nya diassign dengan nilai kromosom. Return base chrome. Selanjutnya, metode crossover. Metode crossover yang kami gunakan ialah multi-point crossover. Mengapa? Karena metode ini meningkatkan keberagaman gen dalam suatu populasi. Dengan fungsi multi crossover, parameter crossover ortho 1, ortho 2 dengan nilai random kurang dari parameter crossover, maka titik potong 1 diassign random radian 0, len ortho 1 dibagi 2 dikurangi 1. Kemudian nilai titik potong 2 random radian len ortho 1 dibagi 2, len ortho 1 dikurangi 1. I-nya diassign nilai titik potongnya awal, kemudian apabila I kurang dari sama dengan titik potong 2, maka nilai array ortho I, nilai array ortho 2 sama dengan nilai array ortho 2 di ortho 1, nilai array ortho 1. Kemudian iterasi selanjutnya ditambahkan 1, return ortho 1 dengan ortho 2. Selanjutnya adalah metode mutasi.
menyesuaikan dengan metode kromosom yang digunakan, yaitu binary encoding, maka kami menggunakan metode uniform mutasi untuk metode mutasinya. Metode uniform mutasi ini yaitu mengganti satu gen dengan dipilih secara acak dengan suatu nilai baru. Dalam hal ini, nilai baru tersebut juga ditentukan secara acak. Kita di sini buat dulu fungsinya mutasi, dalamnya ada parameter dan anak, mana random, anak 1 diassign menjadi anak pada iterasi 0 dan anak 2 diassign pada anak iterasi 1. Generasi baru dibulatkan dari random tadi dengan fungsi uniform, dan generasi 2 juga dibulatkan dari fungsi random uniform tadi. Jika nilai random lebih kecil daripada parameter mutasinya, maka anak 1 random dari gen 1 dari gen 0 sampai 13 diassign menjadi new generasi 1, dan anak 2 dari fungsi random dan dipilih secara acak dari gen 0 sampai 13 diassign menjadi generasi kedua, di returnnya anak. Selanjutnya metode steady state model. Metode steady state model berdasarkan pada fitness base. Metode ini memungkinkan populasi baru dengan fitness lebih tinggi karena kromosom dengan fitness terkecil akan diganti, meskipun dapat menurunkan keberagaman dalam populasi. Di sini kita buat dulu fungsi steady fitness selection. Di dalamnya ada populasi dan anak. Untuk fitness sama dengan fitness evaluasi dari populasi. New populasi diassign menjadi populasi, dan fitness terburuk diassign menjadi array. Untuk M1 kita cari maksimum dari fitnessnya, dan M2 juga cari maksimum dari fitnessnya. Untuk I dalam fitness, jika I kurang dari sama dengan M1, maka M2 diassign menjadi M1 dan M1 diassign menjadi I. Untuk fitness terburuk akan ditambahkan jadi fitness yang diindeks pada M1. Untuk fitness terburuk akan ditambahkan juga fitness dengan indeks M2. New populasi pada array fitness terburuk 0 akan diassign menjadi anak pada array 0, dan new populasi pada fitness terburuk 1 akan diassign menjadi anak pada array 1. Maka return new populasi. Kemudian dengan codingan yang telah kami buat, muncul hasil maksimalisasi terbaik. Yang pertama adalah kromosom terbaik. Kami dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 sesuai panjang kromosom yang telah kami tentukan. Kemudian hasil fitnessnya 0,17 dengan dekode kromosom terbaik X sama dengan 0,13 dan Y 0,04. Kesimpulan, dengan menggunakan metode-metode yang tepat dalam penerapan genetik algoritma, maka hasil terbaik dapat ditemukan dalam permasalahan menemukan solusi maksimal terbaik dari suatu fungsi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.